Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan eh, mewawancarai untuk tugas matkul Agriculture Entrepreneurship yang dimana narasumbernya adalah pemilik dari Bengkel Mimpi bersama Basiri, Mas. Bapak Basiri. Oke, kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang dimana sudah kita susun mengenai usaha Bapak. Yang pertama, sudah berapa lama usaha ini dijalankan, Pak? Nah, usaha ini di jalan itu mulai tahun 2008, berarti ya kurang lebih sekarang 2005 ya. 2005, oke. Berapa berarti? 2008, 2025. Itu 17 17 tahun. Oke. Mantun niku kendala, Pak. Untuk kendala selama usaha ini mungkin banyak kendala Ya, dalam menjalankan. namanya usaha itu ya nggak lepas dari kendala. Jadi apa satu misalnya ini ya, karena mulai usaha ini mulai dari nol. Oke. Dari kecil, dari 100 meter persegi lahan itu sampai sekarang ya satu. Kalau kita usaha pertama misalnya ya apa yang kita usahakan itu belum tentu mesti berhasil. Jadi kegagalan itu ya berkali-kali, berpuluh kali mungkin ya. Cuman kan intinya kalau kita usaha itu ya dari wong Jawa ora kapok. Ya sudah, gagal diulangi lagi, gagal diulangi lagi. Karena hal-hal yang teknis itu memang ada di panduan atau di buku atau di kampus itu ada, tapi di lapangan itu jauh berbeda kenyataannya di sana. Faktor lingkungan, faktor alam itu. Kalau yang lain mungkin karena saya mulai usaha dari nol, mungkin modal itu nomor 2 gitu ya. Jadi saya mau usaha nggak punya modal, itu nomor 2, bisa nomor 3. Tapi yang pertama kita kan mau mulai terus belajar dari hal yang paling kecil dulu. Jadi kegagalannya itu banyak Mas, kendalanya dari masyarakat karena awal ya kayak pupuk itu ya, cari karyawannya enggak ada, terus yang banyak invoice kita pembayaran dari mitra-mitra itu ya juga sering telat ya, kita harus backup dengan dana yang lain. Kemudian usaha Bapak ini berjalan di bidang apa, Pak, spesifiknya? Kalau spesifiknya ya bidangnya kan pertanian Ya. Tapi saya punya produksi pupuk organik, ada perikanan, ada padi, beras organik, ada hortikulturanya, kita punya kebun jeruk. Terus yang ini aquaponik padi, itu kalau biasa sebutnya hidroganik. Ya. Jadi sudah beberapa macam usaha di bidang pertanian yang tentunya KP kan terhubung akan untuk memudahkan biaya. Jadi kan kalau saya pupuk punya sendiri, jadi kan kita kan nggak beli pupuk organik. Jadi kan dari kolam ikan itu juga untuk kotorannya untuk pupuk kan itu. Jadi ini beberapa aja di sini, sebagian di luar sini tempatnya. Oh, ada lahan lain. Lahan lain, totalnya 3,5 hektar. Totalnya. Untuk apa? Keunggulan dan keunikan dari usaha jenengan ini mungkin apa, Pak, yang membuat unik? Kalau pupuk sih jarang ya orang produksi pupuk skala besar. Jadi yang menjadi unik pupuk organik ini biasanya kan ya orang buat bikin sendiri. Saya menyiapkan itu. Punya kelebihannya biasanya di pupuk organik. Kalau di pupuk organik ini punya kemampuan cepat diasup oleh unsur haranya cepat diambil oleh tanaman. Karena saya menggabungkan dari beberapa
bahan untuk jadi satu produk yang memang saya berusaha produk ini bagus, lebih bagus daripada yang lain. Karena kan petani akhirnya mau. Kalau organik biasa itu, misalnya dikasihkan musim tanam hari ini, responnya nanti musim Ya. tanam berikutnya. Nah, punya kita enggak, hari kasihkan sekarang ya sekarang dia harus respon. Oh Nih, ya. kalau yang organik. Kalau yang di hidroponik atau aquaponik itu kan menggabungkan budidaya padi sama ikan lele. Jadi padinya enggak dipupuk. Padinya akhirnya berasnya punya nilai jual lumayan 30.000 per kilo. Ya. Nah, lelenya kos produksinya turun 30%. Jadi di semua usaha kita itu memang namanya usaha itu biaya produksinya bagaimana ditekan semurah Rendah-rendahnya, mungkin, oke. diusahakan mengurangi ketergantungan sama industri itu aja. Jadi keunikannya itu untuk pupuknya responsif cepat gitu Iya, Pak ya. Tidak seperti pupuk organik Iya. umumnya. Kan sifatnya pupuk organik biasanya lama. Setelah pengaplikasian responnya lama tanaman. Dan untuk hidroganiknya itu penggabungan antara padi sama ikan. dengan ikan. Jadi di pupuk itu mungkin di satu-satunya di Malang Raya ini yang punya izin edar itu saya Untuk pupuknya. pupuk. Jadi untuk ngurusi edar itu ya lumayan nyalek susah enggak sih, terlalu banyak biayanya sebetulnya. Cuman ya alhamdulillah saya sudah punya izin edar, jadi bisa jualan di kemana-mana. Di Malang saya ngapalkan tuh 4 kontainer di Malang ke Kalimantan. Berarti udah ada apa labnya gitu Pak, uji labnya gitu. Bukan, uji lab itu bagiannya. Ya. Jadi uji edar itu dari Kementan sudah. Nggih. Uji labnya itu kan dari uji lab, uji efektivitas semuanya harus ada kalau mau maju. Ya. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya dapat disampaikan teman saya, Mas Salman. Silakan. Dalam 17 tahun ini Pak ya, apa kesuksesan yang pernah diraih dalam usaha ini? Sukses itu saya tuh tidak merasa sukses sebetulnya. Usaha itu kan jatuh bangun naik turun ya kalau jadi usaha itu. Karena kalau orang lain bilang saya itu sukses, saya bilang ya biasa saja sebetulnya. Yang penting gini, bukan kebanggaan, saya bisa memberi lebih dari 30 orang lapangan pekerjaan itu adalah satu kebanggaan buat saya. Saya bisa membuat anak-anak di kampung ini tidak ke kota, uang bisa putar di sini, itu yang paling penting itu. Kalau untung rugi ya namanya usaha itu naik turun ya, tapi peluang saya bisa membuka peluang usaha yang besar itu satu kebanggaan saja kan, karena uang akhirnya putar, ekonomi desa putar. Perputaran ekonomi daerah. Untuk tips untuk menjadi usahawan seperti Anda kayak gimana Pak? Ya gini, seperti saya bilang namanya mau usaha itu satu, biasanya kita ini cuma angen-angen. Setelah angen-angen terus membayangkan kesulitannya itu mesti uang. Saya mau usaha Pak, saya punya ide ini Pak, tapi nggak ada modal dan sebagainya. Tapi yang paling bagus tuh kalau sudah punya ide harus dimulai. Karena belum tentu ide kita itu bagus juga kan, butuh inovasi, butuh perubahan. Nah, yang lain tuh biasanya ngikut. Semakin kita sering jatuh, kita akan semakin bisa memperbaiki apa yang kita usahakan. Nah, kita ini biasanya begitu usaha, satu sekali sudah berhenti, pindah lagi. Kita tidak punya karakteristik, kita nggak punya spesifik itu. Spesifiknya apa? Kalau besok usaha ini, besok itu, nah kita nggak dikenal orang. Tapi kalau kita fokus, saya kan fokusnya awal di pupuk. Orang hampir seluruh Indonesia itu kenal saya gara-gara pupuk. Untuk meramu pupuk itu ya, karena saya nggak pinter. Banyak orang itu kenal saya dengan pupuk. Pak Bas itu pupuk Bengkel Mimi itu pupuk organik identiknya, aquaponik gitu ya. Nah, itu kenalnya itu. Karena saya 17 tahun saya fokus di situ.
Lama-lama kan ketemu nanti. Ritmenya usaha ini apa? Untungnya di mana? Kalau rugi di mana kan gitu. Pasar sama. Kalau kita cari pasar awal kita akan sulit. Tapi kalau kita komitmen di satu produk itu, pasar itu akan cari kita. Saya semua ya pelanggan saya di luar Jawa, saya tidak pernah cari. Media sosial saya gunakan, dan mereka akan cari itu. Jadi intinya pertama itu aja komitmen aja. Kalau saya bilang mesti istiqomah dengan apa yang sudah kita pilih, itu aja salahnya. Konsisten. Untuk motivasi apa yang membuat Bapak terus menjalankan usaha ini? Yang jelas karena saya ini petani ya, terus saya kebutuhan keluarga itu kan penting. Jadi kalau saya tidak menjalankan usaha ini, kita kan juga tidak makan nanti ya. Paling mungkin paling dasar bagaimana saya menghidupi keluarga saya. Satu. Yang kedua, bagaimana saya itu ada manfaatnya untuk orang di sekitar saya. Saya punya ilmu walaupun tidak banyak, tapi bagaimana ilmu itu bermanfaat. Satu untuk keluarga, satu untuk orang sekitar. Syukur-syukur untuk orang-orang yang lebih luas lagi. Ya, itu aja sih. Dalam usaha Bapak yang sudah dilakukan, apa saja divisi yang di dalamnya? Saya ada divisinya ini, ada produksi pupuk organik satu, ada ini ya, di aquaponik, itu ada di budidaya. Kebetulan kita juga pendamping di budidaya ikan lele, ada di perkebunan tebu, ada di hortikultura, itu lebih banyak ke tanaman jeruk ya di beberapa daerah. Terus di ikan itu kita rata-rata kan pendampingi di budidaya ikan lele sama nila sama Mas Eko ini yang ngurus. Nah, mereka mulai hulu sampai hilir kita bantu pasarnya ya. Jadi kalau orang sudah banyak lagi. Ada yang satu sebetulnya kalau ini bonus ya, kan kita kadang-kadang jadi konsultan di beberapa perusahaan. Sebagai konsultan juga Pak ya, Prof? Iya, biasanya. Kemarin baru pulang dari Manado. Baik Pak, cukup sekian untuk wawancara kali ini. Saya sangat berterima kasih telah mewawancarai jenengan. Semoga yang jenengan sampaikan bisa kami terapkan ke depannya dan bermanfaat. Oke, sama-sama. Oh, ini yang terakhir Pak. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman apa bercita-cita petani muda ini apa Pak? Jadi saya tuh kadang gini, sarjana itu apalagi ya khususnya jurusan agrotek itu kan buahnya, tapi dari buahnya itu 10% aja jadi petani kan enggak mau. Tapi gambarannya gini, di era sekarang yang semua serba instan ini, ada satu hal pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh apapun, itu adalah pertanian. Dan nilai produk pertanian itu semakin tahun itu semakin naik ya, semakin tahun semakin naik. Kalau kita berharap mendapatkan pekerjaan setelah lulus itu persaingannya sangat luar biasa, karena semakin tahun semakin banyak. Jadi bidang pertanian ini menurut saya geluti sampai hari ini adalah bidang yang sangat menjanjikan ya, sangat menjanjikan karena tidak bisa diganti. Karena makan itu juga tidak bisa diganti dengan batu gitu misalnya. Nasi, nah ini semua nggak diganti. Itu butuh itu. Tinggal kita mau dan enggak. Karena memandang pertanian itu jangan dari sisi sengsaranya, tapi sisi kalian punya ilmu, manfaatkan ilmu itu. Tambah lagi dengan orang-orang yang paling senior gitu. Nggak perlu luas, yang penting inovatif, kreatif, itu insya Allah akan bisa dijalankan dengan baik. Oke, baik, terima kasih banyak Pak. Itu sangat mungkin bermanfaat sekali untuk kami mahasiswa dan insya Allah calon petani muda. Amin. Sekian wawancara dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.